Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianina Polilin, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Jember dengan NIM 222211101015. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil rangkuman kuliah tamu saya yang berjudul Usaha Kefarmasian di Bidang Produksi Obat Tradisional yang dipaparkan oleh Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama Sarjana Farmasi yang merupakan manajer marketing pada PT Agaricus Sido Makmur Sentosa. Sebelum masuki lebih dalam, kita harus ketahui terlebih dahulu profil dari PT Asimas. PT Asimas adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seluruh proses produksi di PT Asimas ini telah menerapkan sistem produksi yang bertahap dan terkontrol yang didukung dengan peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas, sarana, dan manajemen produksi di PT Asimas telah memenuhi standar JPOTP, ISO, serta HACCP. Kemudian ada produk yang dikembangkan oleh PT Asimas terdiri dari 3 kelompok komponen utama. Yang pertama adalah suplemen atau obat herbal, yaitu terdiri dari tablet, kapsul, serta saset. Kemudian yang kedua adalah pangan fungsional yang terdiri dari teh celup, powder, sirup, atau liquid. Dan yang ketiga adalah kosmetika yang terdiri dari krim, lotion, dan serum. Berikut merupakan contoh produk yang dikembangkan oleh PT Asimas. Yang pertama adalah Jovens yang berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh, serta ada Skin EWP merupakan suplemen makanan. Kemudian ada Obasma yang memiliki khasiat untuk meredakan tenggorokan dan batuk berdahak. Kemudian ada Tempracare yang memiliki khasiat untuk meredakan demam. Kemudian ada Jamila yang berkhasiat meringankan jerawat dan mengurangi gatal-gatal, serta ada Trapto Plus yang berfungsi untuk meringankan gejala wasir dan susah BAB. Kemudian yang kedua adalah tantangan di pasar industri. Saat ini era sudah bergeser menuju era digital 4.0, di mana potensi market semakin besar. Potensi ini merupakan potensi yang bagus untuk pengembangan dan pemasaran produk obat tradisional, karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan yang dialaminya. Kita sebagai apoteker atau farmasis bisa lebih dapat mengembangkan potensinya dalam mengedukasi dan atau pengembangan produk obat tradisional ini. Kemudian tantangan yang kita hadapi saat ini adalah yang pertama adalah banyaknya produk ilegal yang dipasarkan, kemudian ada tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan, kemudian ada edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk, kemudian yang terakhir adalah banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi sebuah produk. Kemudian adalah pangsa obat tradisional di Indonesia. Berdasarkan gambar di sebelah, dapat kita ketahui bahwa pangsa pasar obat tradisional dan consumer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana khasiatnya adalah secara empiris. Akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Selain itu juga jamu sudah menjadi budaya, dan dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Kemudian adalah global market of herbal medicine. Berdasarkan gambar di sebelah, kita dapat ketahui bahwa omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 138.350 miliar dolar
AS dan diproyeksikan 5 tahun ke depan sekitar 218.940 miliar dolar pada tahun 2026 dengan perkiraan pertumbuhan 6,7% per tahunnya. Di negara berkembang dan maju, sebagian masyarakat terus menggunakan obat tradisional. Kemudian ada klasifikasi produk di Indonesia. Terdapat 4 kelompok utama. Yang pertama adalah makanan dan minuman dengan jumlah produk tertinggi yaitu sebanyak 147.276. Kemudian ada kosmetika sebanyak 215.008. Kemudian ada suplemen makanan dengan jumlah 4.161. Kemudian ada obat tradisional yang berupa jamu, OHT, fitofarmaka, dan lain-lain sebanyak 14.318. Kemudian definisi jamu dan tingkatannya, yaitu dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah jamu, merupakan obat tradisional, bahan ramuan atau bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan seharian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada obat herbal terstandar atau OHT, merupakan produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan seharian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Kemudian ada fitofarmaka, merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan seharian yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Kemudian macam-macam nomor izin edar. Untuk jamu diawali dengan huruf TR dengan format sebagai berikut. Kemudian jamu ini terdiri dari 2, tradisional lokal serta tradisional import. Untuk tradisional lokal didahului dengan huruf TR, kemudian sedangkan tradisional import didahului dengan huruf TI. Kemudian untuk OHT sama formatnya dengan jamu, terdiri dari OHT lokal dan untuk nomor izin edarnya didahului dengan huruf HT. Kemudian ada suplemen. Suplemen dibedakan menjadi 2, yaitu suplemen lokal serta suplemen import. Suplemen lokal ini nomor izin edar didahului dengan huruf SD dengan format yang sama dengan sebelumnya. Kemudian ada suplemen import, juga sama formatnya, namun pada depannya digunakan huruf SI. Kemudian ada fitofarmaka juga sama, format penulisannya hanya dibedakan huruf depannya yaitu FF, serta makanan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu makanan lokal serta makanan import. Untuk makanan lokal formatnya sama namun dibedakan depannya yaitu MD, sedangkan makanan import didahului dengan huruf MI. Untuk kosmetika didahului dengan huruf NA dengan format yang sama dengan lainnya. Kemudian kita juga dapat melakukan pengecekan nomor izin edar untuk produk yang dipasarkan. Yang pertama adalah scan produk atau Q-code dengan mendownload aplikasi BPOM Mobile. Kemudian setelah produk di-scan, maka akan masuk ke cek BPOM jika produk sudah terdaftar di BPOM. Kemudian cek BPOM akan menampilkan nama produk, pabrik, kandungan obat, dan lain-lain mengenai informasi produk tersebut. Kemudian ada regulasi produk di Indonesia. BPOM akan mengkaji mutu, keamanan, khasiat, dan klaimnya untuk apa. Apabila hasil diterima, maka akan mendapatkan izin edar sesuai dengan apa yang kita daftarkan. Namun, jika suatu produk ditolak karena alasan keamanan atau mutu tidak sesuai standar dari BPOM, maka izin edar tidak akan dikeluarkan.
Kemudian berikut merupakan beberapa regulasi di bidang registrasi obat tradisional. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berisi tentang kesehatan. Kemudian ada Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 mengenai registrasi obat tradisional. Kemudian ada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2005 mengenai kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Kemudian untuk yang peraturan terbaru adalah Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 mengenai persyaratan mutu, keamanan, dan mutu obat tradisional. Kemudian ada larangan obat tradisional. Berikut merupakan bahan yang dilarang digunakan pada obat tradisional. Sebagai salah satu contohnya adalah berdasarkan Kemenkes RI nomor 1147 garing D garing SK garing 4 garing 81 melarang obat tradisional yang digunakan sebagai pelancar haid yang berisi Simplesia anglicae sinensis radix atau Ligustici rhizoma karena dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Kemudian ada Perkap BPOM nomor 10 tahun 2014 tentang larangan memproduksi dan mengedarkan obat tradisional dan SK yang mengandung Coptis sp, Berberis sp, Mahonia sp, Selidonium majus, Philodendron sp, Argallica flava, Tinospora radix, dan Catharanthus roseus karena kandungan alkaloidnya dapat menyebabkan iritasi ginjal dan nefrotoksik dan Catharanthus roseus dapat menyebabkan depresi sumsum tulang. Kemudian adalah strategi pemasaran yang dapat kita terapkan sebagai seorang farmasis. Yang pertama adalah marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang besar. Contohnya adalah produk konvensional dan F&B manufaktur. Kemudian dengan media digital mengubah prinsip tersebut, dan promosi saat ini bisa lebih tertarget, spesifik, murah, dan terukur. Kemudian target market harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Kemudian yang keempat adalah media digital dan platform. Penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk atau red ocean market. Kemudian yang kelima adalah butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda atau blue ocean market. Sekian hasil pemaparan rangkuman kuliah tamu saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.